Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi dari awal, ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku,
terima kasih buat kasihmu.
kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memberikan hati kami kepadamu. Kami boleh mengarahkan pikiran kami, segenap roh, jiwa, tubuh kami arahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Engkau terus menyatakan dirimu bagi kami. Engkau terus mengajari kami sehingga kami tahu bagaimana caranya mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam persekutuan ini, Engkau selalu membaharui kasih-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Tuhan, gimana kabarnya pagi hari ini? Yang di radio ada 4 ya tadi. Baik, siapa saja yang di radio tadi? Ada Pak Nanser. Kan ya? Mereka-reka saja. Ada Ma Alexa. Ma Alexa aja tadi ya. Ini baru Pak Nanser. Baik. Padahal tadi mereka-reka aja tadi. Ternyata betulan. Baik, puji Tuhan. Gimana setiap hari dalam perenungan saudara akan Tuhan? Apakah saudara semakin hari semakin mengasihi Tuhan? Semakin tahu bagaimana caranya menyenangkan Tuhan? Dan mulai boleh merasakan kehadiran Tuhan setiap hari gitu. Dalam setiap aspek hidup saudara. Ya. Tuhan yang sangat nyata, ya. Nyata sekali dia hadir setiap hari ya. Lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, ya, ketika kita bicara dengan orang, ketika kita mendengarkan orang, ketika kita bekerja, ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita boleh merasakan kehadirannya setiap hari ya. Sehingga kita boleh mempersembahkan hati kita. Saudara, kita kan dipimpin atau perkataan-perkataannya itu menuntun kita ya, perkataannya setiap hari gitu. Itulah artinya Tuhan atau firman-Nya menjadi daging. Perkataannya ya, firman-Nya menjadi manusia. Atau firman-Nya menampakkan diri. Kalau dulu kan istilahnya Tuhan secara roh menampakkan diri. Ya. Dulu kan Tuhan menampakkan diri ya. Setelah dia bangkit dari antara orang mati selama 40 hari, dia menampakkan diri. Namun setelah itu dia janji akan memberikan penolong yang lain. Nah, orang-orang sibuk selalu mempelajari siapakah penolong yang lain itu gitu.
Karena dia bilang, aku akan memberikan penolong yang lain gitu kan. Seolah-olah pribadi yang lain gitu. Makanya ada istilah Trinitas atau Tritunggal gitu. Harusnya sih nggak perlu ada istilah itu gitu. Nggak perlu ada istilah Tritunggal gitu. Ya, orang hanya karena ada yang mencetuskan tentang Tritunggal, maka kekristenan kita diwarnai dengan itu, disibukkan dengan itu. Makanya ada apa ya? Istilah-istilah kalau orang tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu. Maka kalau dia nggak dibaptis dengan Roh Kudus, maka dia tidak akan mengenal Allah. Lalu orang membuat istilah tanda orang dibaptis Roh Kudus, tanda awal. Tanda awal dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh gitu. Tanda awal. Sehingga orang mencari bahasa roh gitu. Apalagi di masa-masa di zamannya Paulus ya. Jadi dia itu juga berbahasa roh kan. Karena pada waktu itu saudara, tingkat pengetahuan orang tentang Tuhan itu masih sangat dangkal gitu. Sehingga orang-orang karena mungkin untuk menaklukkan pikirannya, makanya mereka berbahasa roh. Lalu ada orang yang saking untuk memusatkan perhatian, maka dia berbahasa roh terus gitu. Sehingga pengajaran di masanya Paulus itu, saudara, itu menjadi viral gitu. Bahkan di generasi berikutnya gitu. Jadi kekristenan itu praktis karena murid-muridnya atau penginjilan dari Paulus itu menjadi sangat banyak, maka itu mewarnai kekristenan. Ya, mewarnai sangat kuat gitu. Sehingga lahirlah orang-orang yang dikatakan itu membangun manusia roh gitu. Lalu orang, wah mungkin ya mulai memakai istilah-istilah, mungkin ya berbahasa roh atau melatih karunia-karunia roh gitu. Belajar bernubuat, itu semua adalah hasil dari mereka membaca surat-surat kiriman dari Paulus gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan tulisannya Petrus gitu, itu hampir di sana tidak ditemukan itu gitu. Karena memang Paulus ini kan dia seorang yang pintar ya. Jadi dia itu memang berusaha dengan sekuat tenaganya ingin mempusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Makanya sampai-sampai dia nggak menikah gitu. Saking dia itu benar-benar ingin melampaui para rasul gitu. Lagian kan ketika Ananias bernubuat kepada dia, ada sesuatu perkataan itu membuat dia itu dia tidak sadar waktu itu, saudara. Bagaimana pewahyuan itu telah, boleh saya katakan saudara, menipu dia. Si jahat menipu dia ya.
Nubuatannya benar, tetapi cara kita menanggap nubuat itu tanpa sadar daging kita mau ikut melaksanakannya. Gitu. Itulah tipuan yang sangat halus. Nah, karena memang tulisannya lebih banyak memenuhi Alkitab kita, maka ya lahirlah generasi yang boleh dikatakan sebetulnya banyak penyimpangan sebetulnya. Jadi lebih menonjol ambisinya daripada persekutuannya dengan Tuhan. Gitu. Makanya ada istilah hidup dipimpin oleh roh. Gitu. Kalau saudara baca bukunya Watchman nih ya, dia itu benar-benar saudara harus menghabiskan banyak buku, perenungan-perenungan, bahasan-bahasan hanya untuk meredakan atau apa namanya ya, menahan orang yang terlalu meninggikan roh gitu. Karena di zaman itu saudara lahirlah orang-orang yang karena banyaknya karunia-karunia roh, bukannya malah menunjukkan kerendah hatian gitu, tetapi malah menunjukkan kearoganan gitu, kesombongan gitu. Padahal saudara, karakteristik Yesus itu kan tidak seperti itu gitu. Sifat hakikinya Tuhan kan nggak seperti itu. Walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, jadi saudara, praktislah ketika terjadi pencurahan Roh Kudus kembali di zaman Wales itu, saudara. Kalau saudara perhatikan kegerakan-kegerakan yang terjadi berikutnya, seperti tertawa di dalam roh, gitu ya, menari-nari di dalam roh. Kalau saudara perhatikan, aduh itu rasanya pada akhirnya banyak yang sudah melampaui, terlalu liar jadinya. Gitu. Tapi pada waktu itu mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang wah gitu. Kadang-kadang kalau ingat zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, saudara, disitulah sebetulnya awal di mana Tuhan ingin memperbaiki kembali gitu. Makanya kedatangan Tuhan yang kedua ini, saudara, sulit dimengerti oleh orang adalah karena mereka itu terpenjara dengan pemahaman yang lama. Sulit sekali untuk menerima pekerjaan Tuhan yang terbaru gitu. Padahal kalau kita tidak menerima pekerjaan yang terbaru, kita itu tidak akan bisa membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk melanjutkan pekerjaannya gitu. Karena pengertian-pengertian yang lama sulit kita buang. Nah, ketika dia bilang, aku akan memberikan penolong yang lain. Gitu. Saudara, itu berpikir bahwa menjadi ada 3 pribadi. Gitu. Seolah-olah Roh Kudus itu berbeda dengan Tuhan Yesus. Padahal itu semua menunjukkan satu saja. Nah, kalau kita
terlalu memisahkan pribadi Yesus, dia sebagai anak, lalu Allah itu sebagai Bapa gitu, lalu ada pribadi Roh Kudus yang kita gambarkan sebagai ibu gitu ya. Nah, itu menjadi apa ya? Kita tidak mengerti polanya kerjanya, pola kerjanya gitu. Sehingga lahirlah orang yang masalah artikan tentang ibu itu. Karena dia tidak punya figur ibu selama dia hidup, maka dikit-dikit dia mulai membayangkan bahwa ibu itu sebagai Roh Kudus itu sebagai ibu gitu. Ya, padahal saudara semua itu adalah pola kerjanya Allah gitu. Istilahnya ekonominya Allah gitu. Sistem kerjanya, cara kerjanya. Dan cara kerjanya itu selalu ditiru soalnya, saudara. Jadi manusia itu selalu mencoba mereka-reka gitu. Jadi dari dulu seperti itu gitu. Memang agak rumit juga ya kalau kita melihat cara ini gitu. Karena selama ini saudara kita itu telah terlalu menundukkan diri kita itu kepada ajaran rasul-rasul gitu. Sehingga ketika Tuhan sendiri datang untuk mengajari kita, itulah istilahnya dia menjadi manusia. Kembali, kedatangan Tuhan yang kedua ini loh. Jadi memang karena tidak adanya pengajaran yang benar-benar satu gitu ya. Karena terlalu banyak doktrin gitu. Kita mungkin hanya mengetahui gereja-gereja karismatik saja karena kita golongan karismatik gitu. Tetapi golongan Protestan kan banyak sekali gitu. Belum lagi gereja ortodoks gitu. Belum lagi yang mencampurkan dengan mesianik gitu kan. Belum lagi yang menggabungkan dengan perayaan-perayaan Yahudi gitu. Dari segi pakaian-pakaiannya lagi, pakai pakaian imam lagi, belum lagi pakai selendang-selendang lagi. Belum lagi mungkin yang pakai pakaian pesta lagi, pakai pakaian pengantin lagi. Terlalu banyak. Sehingga saudara, ketika Tuhan datang, itu selalu diuji dengan semua itu gitu. Makanya ketika Tuhan yang asli datang, menjadi daging, kita itu semua pada bingung gitu. Jadi kita tidak siap menerima dia, baik secara kelompok atau secara pribadi. Pekerjaan Tuhan ini tidak dikenali gitu. Kedatangan Tuhan ini tidak dikenali. Ya. Nah, tapi saudara, belakangan kita mulai mengerti sedikit demi sedikit gitu.
Tergantung bagaimana kita mau dengan tulus menyambut kedatangannya ini gitu loh. Dia sudah datang gitu. Apakah saudara sadar? Nah, dia sedang datang di rumah kita, di hati kita. Dia ngajarin kita, dia menghajar kita, dia menghakimi kita, supaya dia mendapatkan hati kita. Lalu kita mempersembahkan hati kita kepada dia. Saudara, dari situlah lahir pengertian tentang apa sebetulnya hidup itu gitu. Kekristenan bukan doktrin, bukan apa kata orang. Tetapi kekristenan itu adalah mengenal bahwa Tuhan itu adalah jalan. Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan itu adalah hidup kita. Nah, jadi sebetulnya inilah yang diharapkan oleh Tuhan dari kita duduk setiap hari memandang dia gitu. Kan kalau dikatakan memandang dia kan bukan karena kita mengimajinasikan satu wajah gitu kan. Jadi yang kita pandang dia itu yang paling pertama kali adalah di dalam hati kita. Coba renungkan. Bagaimana sih dia itu menjadi manusia? Apa sih artinya inkarnasi itu gitu? Jadi saudara, perenungan tentang hal-hal yang sederhana ini, saudara, itu akan membuat kita, saudara, semakin hari semakin tenggelam di dalam dia. Gitu. Dan membuat kita setiap hari memperhatikan kehadiran Tuhan di dalam kita. Setiap hari, setiap saat. Dan sampai kita benar-benar mengalami satu perubahan yang nyata. Gitu. Sangat nyata. Karena kita memandang dia gitu. Dan kalau kita sampai tidak ada, kalau misalnya dalam kondisi kita setiap hari, kita itu nggak haus akan dia, atau begini ya, kalau dalam setiap hari, satu hari misalnya 24 jam ya, atau sepanjang hari itu, coba perhatikan diri saudara. Adakah tingkat kebutuhan saudara akan Tuhan itu? Kalau saudara itu tidak merenungkan firman-Nya, apakah saudara biasa-biasa saja? Tapi, ataukah saudara itu seperti ada yang kurang kalau saudara nggak merenungkan firman-Nya gitu? Kalau setiap hari semakin meningkat, saudara merenungkan Tuhan, merenungkan perkataannya, berarti saudara, Roh Kudus itu terus bekerja di dalam saudara. Ketika saudara sepanjang waktu, sepanjang hari ya, coba perhatikan. Saudara lebih banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang memandang dunia ini setelah sekian waktu dari berapa jam ya, saudara hidup gitu.
lebih memperhatikan kesibukan saudara akan diri sendiri. Lalu saudara mulai merasakan sesuatu yang hampa gitu ya. Lalu dalam hati saudara, aku datang ke Tuhan nih. Lalu diam-diam saudara entah kemana gitu, tarik nafas, saudara merenungkan Tuhan. Maka Roh Kudus itu tetap bekerja di dalam saudara. Tetapi kalau berhari-hari gitu, habis dari persekutuan ini, ketika saudara bekerja, saudara mengabaikan dia, maka saudara akan merasakan suatu saat di mana saudara kehilangan dia. Jadi saudara, di sini kita diajar tentang bagaimana menghargai Tuhan. Saya sedang berbicara tentang pribadinya yang ada di dalam saudara. Ya, jangan dulu saya katakan semua pribadinya ya, tetapi firmannya dulu. Karena dari firmannya inilah saudara, cara kita menerima atau makan firmannya ini. Jadi bukan lagi yang dulu ya. Kalau yang dulu itu kan cenderung ke roh gitu. Supranatural gitu. Kalau ini bukan. Ini dia normal perkataannya. Mengubahkan benar-benar kita dari dalam. Dari dalam nih ini kita dirubahkan ini. Dan perubahannya itu normal. Selangkah demi selangkah gitu. Jadi kenapa dia menjadi daging, menjadi manusia? Supaya bahasanya boleh sama gitu loh. Tidak terlalu tinggi. Jadi benar-benar pikiran kita ini dilayani oleh dia gitu. Pikiran kita yang biasanya dalam perenungan kita gitu. Jadi dalam hal ini saudara, ada hal yang kalau saudara perhatikan gitu ya, dari yang saudara dengarkan setiap hari dari sini gitu. Saudara akan menemukan bahwa ada banyak hal-hal yang baru gitu. Seperti misalnya tentang Paulus tadi gitu. Bedanya dia dengan Petrus gitu. Jadi saya merenungkan begini saudara. Bahwa sulit sekali kita itu ketika Tuhan mengajar kita. Karena pengajaran-pengajarannya Paulus ini banyak sekali mendominasi kekristenan gitu. Karena kan 13 surat saudara. Separuh dari perjanjian baru. Apalagi saudara, kita lebih banyak membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama gitu. Karena apa? Karena Tuhan sudah datang gitu. Padahal sebetulnya nabi-nabi, kalau saudara baca, pengajarannya Paulus itu kan berlandaskan daripada banyakan dari kitab Mazmur. Dari kitab Kejadian banyakan. Dari kitab Mazmur gitu. Ya, dia fokus di situ, saudara. Jadi dia mencoba menerangkan tentang Yesus itu melalui kitab nabi-nabi. Ditambah lagi dengan pewahyuan yang dia dapatkan. Nah, ketika dia membuat statement, kalau ada orang yang memberitakan Injil berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Sekalipun dia itu malaikat Tuhan. Bayangkan saudara. Dia tidak tahu saudara
Bahwa perkataan itu kan yang aku beritakan katanya. Dulu kita berpikir itu, wow, itu betul karena dia rasul. Tetapi tahukah saudara, dia itu adalah seorang yang pintar. Saudara, manusia tidak bisa menginterpretasikan Tuhan. Pewahyuan yang bagaimanapun tidak boleh dikatakan bahwa itulah kebenaran. Perhatikan baik-baik. Di dalam perkataan dia itu, saudara, ada unsur paksaan. Itu menghambat orang untuk orang-orang yang di bawahnya ini untuk bisa mendapatkan sesuatu yang asli atau mengizinkan Tuhan penguasa itu bersekutu dengan orang-orang yang ada di bawahnya dia, di bawah kendalinya dia. Makanya saudara, Tuhan mengizinkan semua pelayanannya boleh dikatakan hancur. Itu diizinkan, saudara. Itulah yang sedang terjadi. Tetapi saudara, karena kita ini tidak menanti-nantikan Tuhan, ciri-ciri daripada kita itu tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh adalah gini saudara, kita takut dia mengatakan sesuatu yang baru, yang melampaui apa yang dikatakan para rasul. Itu salah satu ciri. Kita terkekang. Makanya saudara, kalau saudara, saya itu suka merenungkan saudara, ketika saya bilang begini, adalah berguna bagimu jika aku pergi. Hambaku Musa telah mati. Saya ingat sekali ketika saya ngomong itu di retreat 2017. Hambaku Musa telah mati. Pada waktu itu orang nggak nangkap. Saudara, kalau saya perhatikan diri saya, siapalah saya dibandingkan Pak Andreas? Gitu. Itu akan membuat saya merasa diri saya lebih daripada semua yang lain. Padahal saudara, dari berikutnya, saya itu sibuk sekali menghubungi teman-teman sampai membuat rapat. Tapi tidak ada orang yang, kalau boleh saya katakan, sangat tergantung sekali dengan Pak Andreas. Padahal saudara, Pak Andreas sudah meninggal. Makanya mereka coba menggali terus. Padahal saudara, Tuhan harus bawa pulang dia. Sama seperti Tuhan harus bawa pulang Paulus. Kita tak mengerti ini, saudara, apa yang sedang terjadi di sorga. Apa yang sedang terjadi di pihak Allah kita nggak mengerti. Kecuali saudara mau menundukkan diri saudara dan mengizinkan dia menyampaikan rahasia-rahasianya. Kalau kita masih berada di bawah bayang-bayang para rasul-rasul itu, saudara tidak akan pernah mengerti apa namanya mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup saudara.
Saudara, mungkin saudara pernah mendengarkan namanya Paul Zhang ya, yang mengaku dirinya Nabi ke-26. Pernah dengar? Santer itu kan? Wah, diburu itu saudara. Saudara, ketika mendengar seperti itu, mungkin saudara, orang dia sudah mengaku Nabi ke-26, apa segala macam, saudara langsung tolak kan? Ketika dengar cara dia ngomong gitu, mungkin saudara langsung negatif kan? Yang lain juga begitu. Sama seperti munculnya orang-orang radikal-radikal di bangsa ini. Dulu kita kan begitu kan? Langsung cap negatif kan? Tetapi ketika kita mengakui kedaulatannya Tuhan, Tuhan berdaulat di atas semua. Dia bisa mengajari kita lewat apapun. Saudara, beberapa kali saudara saya coba perhatikan saudara ketika dia itu berdebat gitu. Saya perhatikan gitu ya. Saya tahu saudara, ada banyak hal negatif gitu. Tetapi saudara, dia benar-benar belajar. Apalagi ketika dia mengatakan tentang Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Dia berani menerima perbedaan pengertian yang didapatkan oleh saksi Yehova. Walaupun dia tidak membenarkan, tapi dia berani menerima, mendengarkan gitu. Wah, orang ketika disebutkan itu berani, langsung udah tutup diri langsung gitu. Pokoknya aku yang benar. Nggak bisa begitu katanya. Jadi semua saudara ketika saya lihat orang-orang yang berdebat dengan dia, memang kadang-kadang dia itu memang terlalu ini ya. Itu benar-benar para pendeta-pendeta yang memang cari untung itu dibabat habis sama dia. Walaupun dia menyebut dirinya juga Nabi ke-26 gitu. Di situ yang saudara itulah proses sebetulnya. Jadi itu sama seperti Paulus, saudara. Paulus itu ketika pertama dia mendapatkan hal supranatural itu, saudara, ketika dia mendapatkan pewahyuan itu dituliskan di dalam suratnya soalnya. Nah, sudah terlanjur tulisannya ini diakui oleh bapak-bapak gereja, dibuat itu menjadi Alkitab. Bayangkanlah saudara, orang-orang yang mempelajari surat-suratnya Paulus, bayangkan betapa tersesatnya. Karena apa saudara? Pada waktu itu, Paulus itu masih baru. Dia belum mencapai akhirnya, dia belum mencapai namanya dihakimi oleh Tuhan. Saudara, dia mengalami banyak sekali penderitaan. Tapi tahukah saudara, penderitaannya itu banyak juga bukan karena penderitaan yang harus dia alami, tapi penderitaan yang dialaminya banyak karena, kalau boleh saya katakan saudara, kearoganannya. Dia nggak bisa dihentikan oleh Tuhan. Tak ada yang ditakutinya. Dia nggak takut mati, saudara. Justru mati dikejar dia gitu. Sampai dia harus belajar yang namanya kalau aku, seandainya pun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi kalau aku tidak punya kasih, tak ada gunanya. Namun
Pelajaran yang lain sudah terlanjur tersebar, sudah terlanjur viral. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Orang mengkhotbahkan itu. Padahal perkataan yang pertama yang ku kehendaki adalah, yang jadi pertanyaannya, apakah itu kehendak Tuhan? Saudara, yang dikehendakinya, dia ingin memperoleh kebangkitan yang sempurna. Padahal yang diinginkan Tuhan itu bukan itu. Yang diinginkan Tuhan itu hati kita. Tahu nggak kamu Paulus, kamu itu manusia celaka. Paulus, kamu nggak bisa mengasihi aku. Makanya aku dulu turun menjadi manusia. Lah kok kamu merasa kamu bisa dengan kekuatanmu? Makanya lahirlah saudara orang-orang yang mengajarkan tentang apa ya? Orang-orang yang mengajarkan tentang bagaimana membangun manusia roh, masuk dimensi roh gitu, masuk ke langit ketiga sorga gitu. Pengajaran tentang pengangkatan. Harusnya nggak perlu ada pengajaran tentang pengangkatan. Ketika dia bilang, aku ingin kamu tahu rahasia ini, bahwa tidak semua kita akan mengalami kematian. Coba lihat, terbukti nggak? Karena yang dikatakan itu kematian fisik. Karena ada Elia yang bangkit. Karena ada Elia yang terangkat. Karena ada Henok yang terangkat. Makanya kan Pak Andreas kan salah juga kan? Semua orang membayangkan dirinya terangkat. Coba. Berarti ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang disiapkan untuk kita. Tentang sorga, tentang neraka, tentang tanda binatang, tentang apapun gitu loh. Kita telah diajarkan tentang doktrin, gagasan manusia. Nah, kalau kita katakan ini kepada orang tentang masalah pengangkatan seperti ini, sebetulnya mereka sudah meragukan sih. Tetapi karena ada dalam Alkitab, mereka terus mengatakan, sebentar lagi akan terjadi pengangkatan. Untuk apa saudara kita mengalami pengangkatan seperti itu? Kalau kita tidak mengalami Tuhan nyata. Kalau benar-benar kita itu nggak mengalami persekutuan menyatu dengan Dia. Untuk apa kita punya pengetahuan tentang kepenuhan Allah lah? Seperti yang diajarkan selama ini kepada kita. Yang terjadi apa, saudara? Kalau kita lihat hebatnya pelajaran kita di RTM, harusnya menjadikan kita itu kan orang-orang yang rendah hati ya. Tapi apa yang terjadi? Saya dulu saudara heran saudara. Ketika kadang saya perhatikan, saya sudah serius sekali memperhatikan Pak Andreas. Saya lihat teman-teman yang lain kok biasa aja ya. Kok mereka enggak? Orang-orang yang senior-senior ini kok saya lihat kok. Kenapa ya Tuhan ya?
Kenapa ya ketika diadakan lokakarya pemuritan gitu, mereka lebih memilih pelayanan mereka ya? Sehingga kadang-kadang Pak Andreas harus marah ya. Gitu. Saya pikir itu, kenapa ya Tuhan? Kok mereka nggak menganggap itu sesuatu penting ya? Karena saya perhatikan, jadi ada orang yang tidak ikut di apa namanya ketika dia mengajar gitu, malah di luar gitu, alasannya berdoa katanya. Saya kadang pikir, apa yang ini ya? Apa mereka sudah hebat sekali ya? Gitu. Tapi tahukah saudara, hasilnya membuktikan bagaimana nggak ada rendah hati ketika lagi bicara gitu ya. Orang hanya menonjolkan dirinya gitu. Saya perhatikan itu, saudara. Dan di kita juga saya perhatikan, saudara. Makanya kadang-kadang saya bilang, ayo ngomong. Supaya gini loh, supaya kita semua ini tahu apakah benar-benar Tuhan itu yang sedang kita bicarakan ini berbicara melalui saudara, membagikan hikmatnya melalui saudara. Bagaimana saya membuktikan bahwa saya bisa mendengarkan saudara? Ya karena ketika saudara bicara, saya duduk jadi pendengar. Kalau misalnya dalam hal itu saya berani menyampaikan sesuatu, mungkin misalnya saya bilang begini, bukan begitu. Gitu. Itu bukanlah karena saya merasa lebih dari saudara, enggak. Tetapi memang saya menghabiskan banyak waktu untuk itu. Saudara masih terikat dengan pekerjaan saudara. Saya menghabiskan waktu untuk itu. Dan ketika dikatakan Tuhan tidak begitu, jadi misalnya saya mendapatkan pengertian begini. Lalu dia sempurnakan lagi gitu. Saya rela, saya siap gitu. Kadang-kadang melalui orang lain seperti yang saya katakan itu, saudara. Sekalipun itu mungkin menurut orang ditolak orang. Tetapi karena kita yakin Tuhan di dalam kita, nggak ada yang kita takutkan. Karena begini, saudara. Karena Tuhan menaklukkan segala sesuatu. Segala pengajaran-pengajaran yang salah ditaklukkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya dia menaklukkan? Iya, dia dengerin dong. Dia dengarkan, dia ngomong. Jadi begitu dia masih di area ini saja, begitu dikasih sesuatu yang wajar, saya selalu perhatikan ketika bicara dengan. Saya perhatikan, ini maksudnya gini. Saya perhatikan setiap kali yang muncul di sini jawaban itu, bagi orang ketika saya bicara, saya perhatikan gitu loh. Karena saya menganggap Tuhan itu sudah menguasai alam pikiran saya gitu. Saya belajar tunduk terus gitu. Nanti ketika saya bicara, saya nanti tanya lagi gitu. Di mana kira-kira pas di area ketika bicara itu dari pikiran saya atau dari pikiran Tuhan gitu loh. Sudah jadi gaya hidup kayak gitu. Dan saya rela minta Tuhan, mengizinkan Tuhan sampai gini loh.
Jangan-jangan ini idenya iblis gitu. Nah, gitu. Dan saya nggak takut. Ketika Tuhan katakan itu bukan aku gitu. Itu iblis yang di dalam engkau. Saya enggak masalah dengan itu gitu. Karena apa? Saya mengakui kedaulatan Tuhan. Dan diam-diam saudara, saya ketika misalnya bicara kepada dia itu, ketika bicara itu, menaikkan doa itu kepada Tuhan. Gitu ya. Doa dalam hati gitu. Saudara, mengetahui tingkat pertumbuhannya gitu. Tingkat seberapa banyak Tuhan itu sudah menguasai saya. Gitu. Saya ngomong ini, maaf ya, karena saya mau menunjukkan, kalau saya katakan ini kita belajar bersama. Karena saya juga belajar di kaki Tuhan. Gitu. Saya mengetahui ketika awal, kenapa saya bisa menjelaskan Paulus seperti itu? Karena saya melihat itu juga terjadi dalam diri saya. Gitu. Kenapa bisa menceritakan tentang Petrus? Karena saya membayangkan bagaimana pertama kali keluguan dia dalam mengikuti Tuhan itu. Karena saya juga lugu mengikut Tuhan. Saya mengetahui bagaimana ketika Ayub itu, saudara, dalam posisi yang seperti itu. Gitu. Saya seperti merasakan marahnya dia. Bahkan dia marah kepada Tuhan. Sehingga saudara, ketika Tuhan menjelaskan tentang mereka semua, saya ngerti. Dan saya bisa seperti mendengarkan Tuhan itu menjelaskan. Karena apa? Saya membayangkan diri saya pada posisi mereka. Membayangkan diri pada posisi Yohanes. Yohanes Pembaptis kah? Yohanes di Pulau Patmos kah? Membayangkan. Karena kan Tuhan bilang kita ini anugerah, kita hidup di akhir zaman ini. Di pekerjaan Tuhan yang kedua. Banyak orang ingin hidup di zaman kita. Orang-orang rasul-rasul yang mula-mula itu pengen hidup di zaman kita ini. Kita hidup di akhir zaman, di pekerjaan Tuhan yang terakhir. Kita melihat kedatangan Tuhan yang kedua. Dulu mereka itu membicarakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua, tentang pengangkatan, aku datang segera. Dulu mereka nggak melihat. Walaupun pada perjalanannya sebetulnya mereka itu sudah melihat. Namun saudara, karena mereka juga belum ada di zamannya, selain itu mereka juga mengalami bagaimana diri mereka itu menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Ketegar tengkukan mereka membuat Tuhan itu nggak bisa ngomong secara leluasa. Disitulah mereka belajar tentang bagaimana orang-orang sebelum mereka yang belum melihat Yesus. Mereka belajar dari Abraham. Oh, itu sebabnya ya dulu Abraham. Kenapa kok sampai dia berani mempersembahkan anaknya? Kenapa dia berani? Karena dia belum punya kebenaran-kebenaran yang lain. Dia tidak mendefinisikan Tuhan. Oh, kalau suara Tuhan itu harus kayak gini. Tidak. Urusannya hatinya dia. Karena dia kenal suara itu, saudara. Dia tahu yang ngomong itu adalah pribadi yang sama yang memberikan anak kepada dia.
Dia tahu inilah yang hilang di dalam kekristenan. Kita hanya mengenal Tuhan karena apa kata Alkitab. Seandainya Alkitab itu diambil dari kita, kita nggak punya Tuhan. Seandainya isi Alkitab itu dihapus dari memori kita semua, harusnya kita tetap bisa punya Tuhan. Benarkah? Harusnya begitu? Tapi kenapa ketika ada orang yang menyampaikan isi Alkitab berbeda dari yang kebanyakan orang bicara, apa yang kita katakan? Sesat. Seperti itulah kita menyambut kedatangan Tuhan. Ayub harus menutup mulutnya ketika Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dia nggak berani ngomong lagi. Semua perkataan orang tentang Tuhan yang ada di pikirannya, yang dia ikuti selama ini, itu semua dibuang dia. Dari orang saja aku mengenal engkau, mendengarkan engkau. Tapi sekarang mataku melihat engkau. Itu suara dari badai, saudara, dari luar. Mereka dengarkan. Sahabatnya, 3 sahabatnya juga mendengarkan. Makanya Tuhan yang sama bicarakan kepada mereka. Cepat minta maaf. Minta didoakan sama Ayub. Kalau tidak, aku tidak akan mendengarkan doamu. Tuhan mengajarkan sesuatu kepada mereka. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan bicara di agama lain, percayakah saudara? Apakah saudara mengatakan, oh tidak mungkin itu gini. Oh mereka harus dibaptis dulu. Oh mereka harus mengaku dulu Yesus sebagai Tuhan. Haruskah begitu? Kalau Tuhan yang sama, yang sedang bicara kepada kita hari ini. Kalau kita mengakui kalau dia berdaulat di atas semuanya, bukankah kita harus percaya bahwa Tuhan bisa bicara kepada mereka di luar sana? Amin, saudara. Bukankah harus begitu? Lalu kita yang sudah merasa banyak sekali mengalami Tuhan. Gitu. Ketika ada persekutuan seperti ini, saudara menyembunyikan diri gitu. Apakah saudara sikap saudara itu hormat sama Tuhan? Karena apa? Karena saudara punya kebenaran sendiri, punya Tuhan sendiri. Ketika saya katakan, perhatikan sikap saudara setiap hari. Dari situ ketahuan, saudara. Apakah saudara benar mau menyambut Tuhan yang datang? Kalau saudara mencari Tuhan sendiri, itu Tuhan saudara sendiri. Rentan saudara akan tertipu. Karena saudara merasa, udah bisa kalau saya nggak kayak gitu, saudara. Makanya kita perlu bersekutu seperti ini. Ayo ngomong.
bicara begini loh. Dari situ saudara, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Ini bukan masalah ada lebih di antara kita. Enggak boleh ada roh seperti itu. Karena Tuhan yang sedang ngajarin kita. Bersama-sama. Kalau saya cenderung seperti kayak ngajarin saudara merasa lebih daripada saudara, mari kita lihat, benarkah itu? Disinilah kita belajar sama-sama. Saya menghargai pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Disitulah saya melihat apakah diri saya atau iblis yang di dalam saya masih muncul. Situ saya mengetahui. Tetapi kalau mata kita terus tertuju kepada Tuhan, kita akan melihat ternyata kita saudara satu dengan yang lain. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah tujuan daripada aliran ini. Menjadi seperti pasukan. Pasukannya Tuhan yang dilatih. Makanya kadang ketika saya tanya, ayo gimana keadaannya? Gini. Gimana hari ini? Gimana pengertian saudara tentang ini, tentang itu gitu ya. Semua itu ditanya. Sikap hati saudara ketahuan. Dari raut wajah kita ketahuan. Dari siapa yang ngomong? Bukan lagi dari luar. Kita di sini loh. Yang kita bisa lihat. Masing-masing. Kita tahu hati kita masing-masing. Itu mesti ditaklukkan oleh Tuhan. Karena kita sudah menyambutnya di sini, maka dia sendiri yang akan bicara kepada kita. Ini belajar karena kita nggak pernah melalui jalan ini sebelumnya. Baik, saudara. Puji Tuhan. Sudah lewat 6, lewat 2 ya. Baik, puji Tuhan. Kita lanjutkan besok ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau menolong kami, Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami hari lepas hari. Kami tundukkan pikiran kami ini kepada pikiran Kristus. Silakan Tuhan, terus Engkau membawa kami lewat pengalaman hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.